Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Fazza Fairani dengan NPM 21170310010 dari jurusan Matematika kelas A. Sebuah pesawat sipil asing milik Malaysia masuk ke Indonesia tanpa izin. Pesawat yang diterbangkan oleh pilot warga asal Inggris diperintahkan mendarat oleh TNI Angkatan Udara di Lanut Hang Nadim, Batam. Pesawat sipil asal Malaysia dengan penerbangan dari Kongsi ke Senai, Malaysia memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin dan tidak mempunyai kelengkapan dokumen penerbangan seperti flight clearance dan flight approval. Kenapa hal ini dapat terjadi? Dalam ruang kelola udara di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, beberapa ruang udara wilayah Indonesia masih dikelola oleh negara Singapura. Oleh karena itu, banyak pesawat asing yang melewati wilayah Indonesia mengira bahwa wilayah Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, merupakan wilayah dari negara Singapura. Mereka telah meminta izin ke Singapura dan Singapura telah memberikan izin untuk melewati. Tapi seharusnya pilot atau pesawat asing juga meminta izin kepada Indonesia serta harus melengkapi dokumen penerbangan yaitu flight clearance dan flight approval. Selama ini, banyak pesawat asing mengira bahwa ruang udara, khususnya di Kepulauan Riau, masih dikelola oleh negara Singapura. Beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan Januari pada tahun 2022, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura membicarakan ruang udara, khususnya di Kepulauan Riau, yang diambil alih oleh Indonesia tapi masih tetap dikuasai oleh negara Singapura. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia dan Singapura dapat berkoordinasi untuk menjaga arus ruang udara, khususnya di Kepulauan Riau, dan jika ada pesawat asing yang melewati Kepulauan Riau, harus izin terlebih dahulu ke negara Indonesia dan Singapura. Dapat mengancam keharmonisan dan ketentraman di negara Indonesia dengan adanya pesawat sipil asing milik Malaysia yang masuk, terlebih tidak adanya izin dan tidak adanya kelengkapan dokumen penerbangan, menimbulkan rasa takut dan was-was dalam diri bangsa Indonesia akan dampak yang ditimbulkan. Identitas nasional menunjukkan jati diri suatu negara Indonesia yang diantaranya meliputi bahasa nasional atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pesawat asing milik Malaysia ini yang masuk ke Indonesia tanpa izin dari Indonesia karena mengira bahwa wilayah Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, merupakan wilayah dari negara Singapura dapat melemahkan suatu identitas nasional dan jika dibiarkan dapat menjadi ancaman. Hal ini juga merupakan bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara, yaitu pelanggaran wilayah dengan masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin atau tanpa adanya kelengkapan dokumen penerbangan yaitu flight clearance dan flight approval. Belum lagi jika pesawat yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin membawa barang ilegal atau sesuatu yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan serta mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Maka hal itu sangatlah membahayakan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Di pasal tersebut juga berisikan kewajiban warga negara dalam ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, pada pasal 28D ayat 1, dan berhak mendapatkan rasa aman. Masuknya pesawat sipil asing milik Malaysia tanpa izin telah melanggar konstitusi dan harus ditegakkan sesuai hukum di Indonesia, sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara. Pihak pesawat akan dikenakan sanksi atau denda sebesar 5 miliar.